Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Gimana puasanya lancar? Lancar. Apa sudah ada yang bolong? Kenapa Pino? Muntah. Oh, sakit ya? Ya nanti diganti di lain hari ya. Iya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini ada yang tidak berangkat. Berangkat semua ya. Kalau berangkat semua berarti Ibu anggap semuanya sudah masuk. Nah, di sini semangat atau tidak nih? Semangat ya. Semangat walaupun puasa, tetap semangat. Nah, Ibu punya permainan dulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran supaya kalian lebih fokus. Namanya tepuk 369. Sudah tahu ya? Sudah tahu. Ya. Nah, nanti Ibu ikut permainan sama kalian. Dimulai dari Ibu dulu ya. Tepuk 369. Dimulai dari saya. 1, 2. Terus? 5. Terus? 4. Iya. Diulang lagi ya. Tepuk 369. 1, 2, 4, 5. 6, 7. 8. Ya, sudah fokus ya? Ya. Sudah. Pada minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai sholat fardu atau sholat 5 waktu. Nah, hari ini ada yang tidak sholat, belum sholat, pas sholat subuh atau tadi sholat zuhur. Ya. Sudah semua? Ya. Nah, kemudian pada hari ini kita akan mempelajari mengenai sholat berjamaah. Nah, kalian sudah pernah kan sholat berjamaah ya? Sudah. Nah, pada pembelajaran ini kita itu punya 4 indikator, yaitu pengertian sholat berjamaah, dalil dari sholat berjamaah, kemudian syarat sahnya seorang imam dan makmum, kemudian yang keempat yaitu posisi dari imam dan makmum sesuai dengan jumlah makmum. Nah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah atau as-sholatul jamaah adalah sholat yang dilaksanakan oleh 2 orang atau lebih dalam satu kesatuan, yang salah satunya sebagai imam dan yang lainnya itu sebagai makmum. Ya, di sini di papan tulis ya, bisa dilihat semuanya itu ada unsur-unsur dari sholat. Nah, di sini itu ada istilah as-sholatul munfaridah. As-sholatul munfaridah adalah sholat yang dilaksanakan seorang diri atau sendirian. Berbeda dengan sholat berjamaah atau as-sholatul jamaah yang dilakukan dengan berjamaah. Berarti jamaahnya itu minimal berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada berapa? Minimal 2 ya? Ya, betul. Minimal dari sholat berjamaah adalah 2. Yang satu sebagai imam dan yang satunya lagi sebagai makmum. Nah, di sini Ibu ingin kalian itu nanti bisa memilih nih. Contohnya ya, ini berkaitan dengan pelaksanaan sholat fardu dan sholat-sholat lainnya. Itu masuknya ke as-sholatul munfaridah atau as-sholatul jamaah. Nanti kalian bisa contoh ya. Yang pertama, Reva dulu silakan. Nah, ini yang unsur yang pertama itu masuknya kemana? Ya. Yang kedua, melibatkan 2 orang atau lebih sebagai satu kesatuan. Itu masuknya ke mana? Coba
Kemudian ada yang berperan sebagai imam. Nah, silakan Anta. Ya. Kemudian ada yang berperan sebagai makmum. Silakan Tino. Ya. Ya, betul sekali. Pintar semua ya, berarti sudah paham tadi yang saya jelaskan mengenai sholat berjamaah dan sholat munfaridah atau as-sholatul munfaridah. Kemudian selanjutnya yaitu menjelaskan mengenai dalil ya. Nah, dalil dari sholat berjamaah itu terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 102. Adakah yang mau membacakan surat Quran surat An-Nisa ayat 102? Ya. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza kunta fihim fa aqamta faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Qiraatnya? Ya. Dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka atau sahabatmu, lalu kamu hendak mendirikan sholat bersama-sama mereka. Quran surat An-Nisa ayat 102. Nah, betul sekali. Nah, itu adalah Quran surat An-Nisa ayat 2, yaitu dalil mengenai ayat 102 ya, yaitu dalil mengenai hukum sholat berjamaah. Nah, dalam kandungan surat atau kandungan dari ayat tersebut bahwa ayat itu menjelaskan dianjurkannya untuk sholat berjamaah dalam itu kan dalam kondisi peperangan ya. Nah, dalam kondisi peperangan saja dianjurkan untuk sholat berjamaah, apalagi dalam keadaan damai, tentram gitu ya, apalagi lagi rebahan gitu. Nah, itu kalau sudah dengar azan silakan untuk sholat berjamaah. Kemudian ada juga hadis Nabi yang artinya itu sholat berjamaah itu lebih utama 20 derajat kedudukannya di hadapan Allah dibandingkan dengan sholat sendirian. Sudah pernah dengar hadis tersebut? Belum. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Nah, itu kalian memilih yang 27 atau 1? Nah, ya kan, lebih memilih yang lebih banyak daripada sedikit. Nah, ini derajatnya 27 derajat. Kedudukannya di sisi Allah berarti lebih tinggi daripada sholat sendirian. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai syarat sahnya imam dan makmum ya. Syarat sahnya imam dan makmum yang pertama yaitu syarat sahnya imam dulu ya. Yang pertama itu orang yang beragama Islam. Ketika kok imamnya tidak beragama Islam ya otomatis sholatnya tidak sah. Kemudian yang dua berakal sehat atau tidak gila ya. Kemudian yang tiga mumayyiz. Tahu mumayyiz? Bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Contohnya nih, Vino ya. Tahu kalau sholat itu adalah kewajiban. Nah, kalau tidak dilaksanakan berarti mendapatkan dosa. Nah, itu kan sudah tahu ya mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tidak terkena hadas besar dan hadas kecil. Semisal nih kalian mau berangkat ke masjid kok sendalnya kena kotoran ayam misal ya. Nah, itu kan udah kena najis ya. Berarti tidak sah sholatnya kayak gitu. Kemudian selanjutnya yaitu memiliki bacaan yang bagus. Nah, bacaan yang bagus di sini berarti tahu tajwidnya gitu ya. Terusan makhrajul hurufnya tahu. Kemudian rukun-rukun sholatnya apa saja kalian sudah tahu. Nah, di sini kemudian syarat sah dari seorang makmum. Yang pertama yaitu niat menjadi makmum. Jangan malah niatnya menjadi imam di saat kalian malah mau jadi makmum. Kemudian yang kedua sama juga yang kayak tadi ya, menjadi imam yaitu beragama Islam.
Yang ketiga yaitu berakal sehat. Yang keempat yaitu mumayyiz ya. Dan yang keenam, posisi makmum tidak lebih maju dari imam. Semisal nih, imamnya di sini ya. Nah, makmumnya kok di depan. Nah, itu kan tidak sesuai dengan anjuran dari sholat berjamaah ya. Harusnya sholat berjamaah itu imamnya yang paling depan. Nah, kemudian makmum dapat memperhatikan bacaan dan gerakan dari imam. Kemudian mengikuti gerakan-gerakan dari imam ya. Jangan imam lagi ruku, oh kalian sudah sujud. Nah, itu kan tidak mengikuti gerakan dari imam. Otomatis sholatnya sah atau tidak? Tidak ya. Nah, di sini kita langsung praktek saja ya mengenai posisi imam dan makmum. Ayo berdiri dulu semua. Nah, ibu akan mencontohkan ya. Yang pertama itu yang jadi imam. Semisal Vino deh jadi imam. Sini. Kamu berdirinya hadap sana. Nah, Sultan sebagai makmum. Sini Tan. Kamu di sini. Terus kan Vino lebih maju sedikit. Nah, Sultan di sininya Tan. Di belakang tapi enggak terlalu belakang, terusan di samping imam, di samping kanan imam. Kalau imamnya satu, kemudian makmumnya satu. Nah, itu posisinya seperti ini ya. Kemudian kalau imamnya satu dan makmumnya dua, tapi laki-laki semua. Nah, itu contohnya kayak gini. Vino sebagai imam lagi ya. Coba maju lagi. Nah, Nanta sini Nanta. Nah, Sultan sini lagi. Mepet. Nah, seperti ini. Sudah paham ya? Kalau ada imam, kemudian makmum laki-lakinya satu dan makmum perempuannya satu, itu bagaimana? Nah, coba sini. Contohnya itu. Nanta, minggir dulu Nanta. Sultan kayak tadi, yang makmum pertama. Nah, Reva sini. Nah, Reva posisinya itu di belakang makmum tapi lurus dengan imam. Nah, seperti ini. Ya, sudah paham ya? Ya, silakan duduk lagi. Nah, itu merupakan posisi dari imam dan makmum ketika melaksanakan sholat berjamaah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan makmumnya itu berapa kayak gitu. Sudah paham ya? Ya, kalau sudah paham, adakah yang mau ditanyakan? Cukup ya? Cukup atau masih ada yang ganjil gitu Bu? Saya mau bertanya mengenai sholat berjamaah gitu. Nggak ada? Nggak ada, cukup. Ya, saya harap kalian itu bisa melaksanakan sholat berjamaah terus ya, apalagi ini di bulan Ramadan. Nah, biasanya kan sholat berjamaah sekaligus sholat tarawih, kemudian sholat subuh juga di masjid gitu ya. Semoga nanti setelah puasa itu bisa berlanjut terus ya. Amin. Ya, untuk menutup pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk waktunya. Semoga puasanya lancar terus sampai hari ke-30 ya. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.